Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar mahasiswa? Semoga masih semangat di minggu 6 ini. Kita akan satu kali pertemuan lagi, kemudian melakukan UTS. Jangan lupa untuk bersiap-siap. Kalian bisa belajar dengan membuat peta konsep untuk membantu mengingat-ingat materi apa yang sudah pernah dipelajari, dan juga sekaligus ketika membuat peta konsep kalian mencoba untuk menstrukturkan pemahaman kalian terhadap materi-materi yang sudah dipelajari. Nah, bagi yang belum download materi yang ada di Sipadar, silahkan semuanya di-download. Yang belum nonton rekaman presentasi atau rekaman perkuliahan, silahkan ditonton nanti untuk bahan belajar ya. Lalu pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah dalam bimbingan konseling di sekolah dasar. Tujuan adanya bimbingan dan konseling selain untuk mengoptimalkan perkembangan peserta didik, menghindari terjadinya masalah, adalah untuk memecahkan masalah, membantu peserta didik agar terhindar keluar dari permasalahan yang dialami. Untuk itu, guru perlu tahu apa saja sih bentuk masalah dan penyebab terjadinya masalah itu apa. Pemahaman tentang masalah yang tepat akan membuat guru lebih jeli dalam melihat adanya masalah yang akan mengganggu tumbuh kembang siswa, perkembangan optimal siswa. Kita akan mengenali masalah kasus dengan memahami konsep masalah itu sendiri, jenis kasus dan bentuknya, dan faktor penyebab kasus. Ciri-ciri masalah menurut Prayitno, masalah itu adalah sesuatu hal yang tidak disukai adanya. Yang kedua, sesuatu yang dapat menghambat, menimbulkan atau mendatangkan kesulitan baik untuk sekarang maupun yang akan datang. Jika menurut KPBI, masalah adalah segala sesuatu yang harus diselesaikan, karena masalah yang menimpa seseorang bila dibiarkan berkembang dan tidak segera dipecahkan dapat mengganggu kehidupan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, berdasarkan ciri-ciri dan juga pengertian masalah menurut KBBI, jadi menurut kalian, apakah masalah itu? Silahkan kalian jawab, kalian tuliskan konsep masalah, definisi masalah, menurut pemahaman kalian berdasarkan ciri-ciri masalah dan juga arti kata masalah dalam Kamus Bahasa Indonesia. Prinsip bimbingan dan konseling terkait permasalahan individu. Prinsip yang berkaitan dengan permasalahan individu ada dua, yaitu bimbingan berkaitan dengan sesuatu yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau kesehatan individu terhadap penyesuaian dirinya baik di rumah, sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, juga pengaruh sebaliknya, lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Jadi di sini maksudnya pengaruh dari kondisi mental atau kesehatan individu itu bisa mempengaruhi penyesuaian diri individu baik di rumah, sekolah, kontak sosial, dan juga pekerjaannya. Nah, sebaliknya, kondisi lingkungan juga bisa memberikan masalah, memberikan pengaruh pada kondisi mental dan fisik individu. Contohnya, jika seseorang sedang mengalami
keterbelakangan mental misalnya ya. Seseorang mengalami keterbelakangan mental, dia sulit untuk beradaptasi, untuk kemandirian diri sendiri, untuk partisipasi sosial, dan juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Atau orang yang sedang sakit, seorang siswa sedang sakit sehingga dia tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah, tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, seperti itu. Contoh lainnya sekarang yang lingkungan terhadap contoh dampak lingkungan terhadap kondisi mental. Misalnya seorang anak tumbuh di lingkungan yang kumuh misalnya ya. Di lingkungan tersebut adalah lingkungan yang kurang peduli terhadap pendidikan karena masyarakatnya juga pendidikan rendah. Di sana lebih berorientasi pada bagaimana bisa menghasilkan uang. Nah, dari situlah seorang anak sudah terbiasa dengan pola pikir di lingkungan tersebut. Sekolah tidak penting, yang penting adalah mencari uang, dan lingkungannya juga tidak sehat, rumah berdempet-dempetan, banyak sampah, dan lingkungan tidak tertata, seperti itu. Nah, di lingkungan seperti itu, seorang anak bisa saja mereka tidak punya cita-cita yang tinggi ya, cita-cita yang tinggi, kemudian mereka untuk kepedulian untuk mau belajar juga rendah, mereka lebih tertarik untuk mencari uang gitu, karena sudah mindsetnya memang lebih penting mengisi perut, cari uang daripada belajar. Untuk apa belajar? Nah, itu kan kondisi mental ya, kemauan seseorang untuk belajar atau tidak, kemauan seseorang untuk punya cita-cita hidup, tujuan hidup, itu kan kondisi mental. Nah, di lingkungan yang kumuh itu juga bisa mempengaruhi kesehatan si anak ya. Misalnya dari perilaku hidup bersih gitu ya. Di lingkungan yang kumuh, masyarakatnya juga tidak sadar pada kebersihan, pentingnya kebersihan lingkungan, kebersihan diri. Nah, itu bisa berpengaruh pada kesehatan si anak dan juga perilaku hidup anak sampai dia dewasa. Itu contoh yang pertama. Lalu prinsip yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang semuanya menjadi perhatian dalam pelayanan bimbingan konseling. Nah, dalam pelayanan bimbingan konseling ini kita harus memperhatikan bahwa adanya kesenjangan atau perbedaan secara sosial, secara ekonomi, secara budaya, ya, itu bisa menimbulkan permasalahan. Maka kita harus memperhatikan, kita harus peka terhadap perbedaan itu ya. Dari mana kita bisa tahu bahwa seorang siswa bermasalah? Kita bisa mengamati dari perilaku siswa. Apa itu perilaku? Perilaku adalah segala sesuatu yang dapat diamati, baik itu ucapan maupun perbuatan. Perilaku siswa yang menunjukkan masalah berkaitan dengan 4 dimensi manusia: individualitas, sosialitas, moralitas, dan religiositas. Dimensi individualitas ini merupakan perbedaan individual baik dari segi fisik, potensi-potensi yang dimiliki, pemahaman ya pribadi, yang memang setiap individu itu adalah unik sehingga perbedaan antar individu di sini sangatlah besar. Lalu pada dimensi sosialitas, kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Dimensi moralitas yaitu bagaimana kita bisa hidup bersama dalam tatanan hidup yang ada aturan-aturan untuk kepentingan bersama. Dan dimensi religiositas, di sini kita setiap orang itu punya keyakinan, punya agama yang kita yakin bahwa setiap perbuatan ini akan ada tanggung jawabnya ya. Ada landasan religius yang menjadi dasar dalam kehidupan. Jadi pertimbangan dalam berperilaku, bersikap di semua kehidupan.
Oleh karena itu, ketika kita melihat dan mendeskripsikan kasus atau masalah, kita bisa mengelompokkan perilaku-perilaku bermasalah yang nampak pada siswa itu berdasarkan 4 dimensi manusia. Di sini ada ilustrasi kasus. Ada seorang siswa laki-laki bernama Andi, usia 8 tahun, dia kelas 3 SD, IQ-nya di atas rata-rata, berasal dari keluarga mampu, selalu diikut sertakan dalam les, berbagai les setelah pulang sekolah. Dari 1 minggu hanya Senin dan Jumat saja yang anak itu tidak les. Sehari-hari diasuh oleh asisten rumah tangga dan neneknya. Kedua orang tuanya sangat sibuk sehingga kurang memperhatikan. Kegiatan di rumah hanya membaca buku, makan, menggambar, menonton YouTube, dan bermain gadget. Ia jarang sekali bermain dengan teman sebaya di luar. Di rumah, Andi ingin segala keinginannya dituruti. Ia suka bercerita banyak hal yang seringkali dilebih-lebihkan. Orang tua Andi pun merasa kesulitan untuk memilah mana perkataan Andi yang serius dengan yang tidak. Andi seringkali berdalih hanya bercanda gitu ya. Jadi apa-apa dia selalu ngomong, enggak, hanya bercanda gitu. Di sekolah, Andi sering tidak memperhatikan pelajaran. Dia lebih suka mengajak temannya mengobrol di kelas, mengganggu temannya. Ia tidak menyelesaikan tugas, namun ia sangat kritis terhadap apa yang disampaikan gurunya di kelas. Prestasi akademiknya biasa saja, nilai rata-rata kelas. Secara sosial, dia berteman dengan semua teman, tapi dia itu mudah tersulut emosinya. Cepat sekali marah dan menangis. Dia tidak mau mengakui kesalahan ketika berbuat salah dan justru menyalahkan temannya. Dia juga melimpahkan segala kekesalan pada temannya dengan cara dia memarahi temannya dengan kata-kata orang dewasa. Cara bicaranya itu seperti orang dewasa, bahasanya kadang-kadang formal gitu ya. Tapi pada dasarnya Andi ini adalah anak yang peka pada perasaan orang lain, yang empati ya. Ia seringkali merefleksikan apa yang dirasakan orang lain pada dirinya. Kalau aku menjadi dia, aku akan begini-begini. Seperti itu kan dosa, tidak boleh begini, itu jahat. Kata-kata itulah yang sering diucapkan Andi pada teman dan orang tuanya. Dia sulit diberi masukan oleh guru, bahkan oleh orang tuanya sendiri, cenderung egois dan mengkritisi aturan yang berlaku. Kenapa sih aku selalu diatur-atur? Kata itulah yang sering diucapkannya ketika ia diberi nasihat. Dia hanya mengakui pendapatnya sendiri. Nah, ini adalah ilustrasi kasus yang pernah saya temui. Saya buat cerita di sini ya. Tapi ini berdasarkan realita. Ada seorang anak yang kondisinya seperti ini. Nah, untuk mendeskripsikan masalah Andi, kita bisa melihat pada setiap dimensi individual. Dari segi individualitas, sosialitas, moralitas, dan religiusitas, masalah apa yang ada? Dari segi individualitas, si Andi ini mudah tersulut emosinya. Ini pribadi ya. Cepat marah dan mudah menangis. Dia egois, hanya mau mengakui pendapatnya sendiri. Tidak mau mengakui kesalahan, sulit diberi masukan oleh guru dan orang tua. Secara sosialitas, jarang bermain dengan teman sebaya, mengganggu teman ketika belajar, melimpahkan kesalahan pada teman, memarahi teman dan kata-kata orang dewasa. Lalu secara moralitas, masalah dia adalah suka mengkritisi aturan diterapkan guru di sekolah. Dia tidak suka diatur. Secara religiusitas, cenderung kurang menghormati guru. Sulit dinasihati oleh orang tua. Nah, ini kita lihat ya deskripsi bentuk masalahnya berdasarkan 4 dimensi manusia tadi. Individualitas, sosialitas, moralitas, dan juga religiusitas. Dengan begini kita bisa tahu pada aspek-aspek apakah anak ini sebetulnya punya kebutuhan untuk pengembangan diri ya. Untuk dibantu, untuk mungkin yang negatif ini kita buat menjadi positif, kita arahkan supaya menjadi positif.
Jika ada yang menemukan hal lain, silakan boleh ditambahkan ya. Misalnya di individualitas ada hal lain yang belum dimasukkan. Oke, silakan. Ini adalah cara untuk melihat detail kasus ya. Kita analisis saja dari dimensi kemanusiaannya. Sebuah masalah yang nampak yang kita lihat itu menyerupai fenomena gunung es. Jadi yang gunung es itu kan besar ya, sebagian dia ada di dalam laut, ini di bawah air laut ya. Ini adalah bagian masalah yang tidak terlihat. Yang terlihat itu hanyalah pucuknya saja, puncaknya saja. Ini hanya sedikit. Ini jika diibaratkan perilaku anak, puncak yang terlihat ini adalah perilaku yang bisa kita amati, yang menggambarkan masalah. Tapi di samping itu ada bagian masalah yang tidak terlihat dan ini seringkali lebih besar ya. Nah, untuk mengungkap bagaimana detail dari masalah yang terjadi perlu penelaahan lebih lanjut. Penelaahan lebih lanjut ini juga bisa menemukan informasi tentang penyebab terjadinya masalah. Nah, penyebab terjadinya masalah itu biasanya ada di sini. Perilaku atau situasi yang melatar belakangi perilaku yang nampak ini itu ada di bagian yang tak terlihat ini, sehingga diperlukan penelaahan lebih lanjut agar kita mengetahuinya. Apa yang dilakukan ketika menghadapi masalah? Yang pertama adalah pahami dulu kasusnya. Seperti apa gambaran kasus yang lebih rinci dari apa yang saat itu nampak dan dilakukan penelaahan lebih lanjut jika diperlukan, mencari kemungkinan sebab dan menganalisis kemungkinan akibatnya jika masalahnya itu atau perilaku anak terus-menerus ditunjukkan. Yang kedua, menyikapi kasus. Penyikapan terhadap kasus ini maksudnya adalah bagaimana konselor atau guru terlibat dari awal hingga akhir. Kegiatannya apa saja? Pengenalan awal terhadap kasus ya, atau pemahaman kasus. Kemudian yang kedua, pengembangan ide-ide tentang rincian masalah. Kemungkinan sebab akibatnya apa? Kemudian penjelajahan kasus lebih lanjut atau penelaahan lebih lanjut. Kemudian penanganan kasus. Jadi penyikapan kasus ini dimulai dari awal ketika guru menemukan memahami kasus, menemukan perilaku siswa kok tidak seperti pada umumnya gitu ya. Nah, itu sudah sejak saat itu, sejak pada tahap pemahaman ini guru sudah menyikapi kasus ya, hingga nanti pada menangani kasus. Jadi seluruh sikap yang dilakukan guru dari awal sampai akhir. Dalam menangani kasus, di sini harus sesuai dengan alur mekanisme layanan bimbingan dan konseling, dan sesuai juga dengan berat ringannya permasalahan. Sehingga nanti perlu diketahui seperti apa berat ringan masalah ini kita bisa ketahui setelah kita melihat gambaran yang lebih rinci, dan juga kemungkinan sebabnya apa. Dari manakah masalah berasal? Masalah dapat dilihat dari dua segi. Sumbernya bisa dari dalam individu itu sendiri maupun dari luar individu itu atau lingkungan. Masalah dari dalam individu contohnya adalah keterbatasan atau kemampuan atau kekurangan kemampuan mental, kemampuan yang terbatas,
kemampuan fisik, ketidakseimbangan emosional, sikap dan kebiasaan tertentu yang dapat merugikan diri sendiri. Kalau yang dia dari luar diri atau lingkungan, misalnya ya lingkungan rumah tangga atau keluarganya, ada masalah atau tidak di sana, dan lingkungan sekolah, seperti apa sarana prasarana, lalu lingkungan masyarakat. Nah, berikut adalah jenis masalah. Ada masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, dan masalah karir. Nah, pribadi, sosial, belajar, dan karir ini adalah bidang-bidang BK ya. Bidang-bidang pengembangan BK itu ada pada pribadi anak, sosial anak, belajar anak, dan juga karirnya anak seperti apa. Begitu juga dengan masalah, dia bisa saja terjadi pada pribadinya, sosialnya, pada belajarnya, atau pada karirnya. Sekarang kita lihat apa itu masalah pribadi. Permasalahan pribadi pada siswa SD itu berkaitan dengan kemampuan intelektualnya, kemampuan fisiknya atau kondisi fisiknya, kesehatannya, dan kebiasaan-kebiasaannya, sehingga hal-hal tadi bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya atau tidak. Sekali lagi, permasalahan terkait dengan kemampuan intelektual, kondisi fisik, kesehatan, dan kebiasaan-kebiasaannya sehingga siswa sulit untuk mengembangkan aspek kepribadiannya dengan optimal. Lalu masalah sosial. Masalah sosial yaitu masalah yang berkaitan dengan penyesuaian sosial siswa terhadap teman sebaya dan guru. Ya, ini anak sekolah dasar ya. Lalu masalah belajar. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses belajar. Masalah karir, masalah yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran dan kepedulian siswa pada pentingnya pendidikan untuk meraih kesuksesan karir di masa depan. Nah, itulah jenis-jenis masalah. Bentuk-bentuk masalah pribadi itu seperti apa? Misalnya dia kurang motivasi untuk mempelajari agama, merasa malas untuk melaksanakan ibadah, punya kekurangan, kurang bisa bersyukur, dia punya kebiasaan buruk pribadinya ya. Dia belum bisa memiliki rasa disiplin, belum bisa menghormati orang tua, tidak percaya diri, merendah diri, dia melakukan perbuatan tanpa pertimbangan risiko. Nah, ini bentuk-bentuk masalah pribadi yang berkaitan dengan kepribadian anak itu, potensi anak itu, motivasi anak itu, gitu ya. Bentuk masalah belajar, ada keterlambatan akademik, ada ketercepatan belajar, sangat lambat dalam belajar atau slow learner, mengalami kesulitan belajar, kurang motivasi, punya kebiasaan buruk dalam belajar seperti suka nunda tugas, gak suka gurunya.